Cirebon. Cirebon sejak semula memang kota bandar internasional terutama, menjadi tempat membongkar dan melepas jangkar bagi kapal-kapal dagang Cina dan India. Kota bandar ini terletak pada lekukan terdalam Teluk Cirebon, yang lebarnya tidak kurang dari 35 km, dibatasi oleh Tanjung Tanah di utara dan Tanjung Bangkaderes di tenggara. Barat daya bandar dilatar belakangi Gunung Ciremai dengan ketinggian sedikit lebih dari 3.000 meter. Sebuah gunung api yang sudah lama mati, namun kadang masih mengeluarkan asap di musim-musim tertentu. Di bandar ini terdapat pos militer penting sebelum apalagi semasa Dauntless, dan terdapat bagian kota dengan penduduk orang Eropa yang meninggali gedung-gedung yang apik. Penduduknya cukup banyak. Beberapa tahun saja setelah kepergian Dauntless, sebagian terbesar penduduk kota Cirebon disapu oleh wabah pes. Cirebon muncul dalam sejarah Indonesia sejak masuknya agama Islam yang dipeluk oleh masyarakat pedagang pribumi. Sebelum itu, semasa Hindu, peranan Cirebon tidak atau kurang penting. Ini dapat dilihat dari sedikitnya peninggalan. Yang terpenting di antaranya adalah prasasti Batu Kawali dan sejumlah arca perunggu di telaga. Dalam masa peralihan dari Hindu ke Islam, Cirebon menempati lembaran penting dalam sejarah Indonesia yang tak dapat lepas dari nama Anumerta, Sunan Gunung Jati. Malah ia dipercaya sebagai pendiri Cirebon. Sebenarnya ia adalah seorang Arab yang pada mulanya bermukim di tengah-tengah masyarakat pedagang pribumi yang telah memeluk Islam. Namanya yang panjang, Syekh Nuruddin Ibrahim Ibnu Maulana Israel. Biasanya disingkat Syekh Maulana saja. Di sebuah bukit di Astana, 4 km di utara ibu kota Cirebon. Ia dimakamkan dan berabad lamanya jadi tempat ziarah. Para Sultan Cirebon dipercaya keturunan penyebar Islam ini. Salah seorang keturunannya, Hasanuddin, sekitar 1527, telah menaklukkan kerajaan Banten dan mengislamkannya. Namun Cirebon yang pernah jaya kehilangan banyak kewibawaannya setelah VOC, dengan berbagai cara mengambil wilayahnya di samping wilayah itu sudah terpecah-pecah karena terbagi-bagi di antara keturunan sultan. Waktu Inggris berhasil dapat mengusir kekuasaan Belanda Perancis di Jawa, para penguasa pribumi Cirebon menyerahkan pelaksanaan administrasi pemerintahan kepada Inggris. Pada abad 18, sejak 1719 bahkan sampai 1805, wilayah Cirebon dilanda keresahan yang nampak tak ada akhirnya. Kegagalan panen, wabah pes, bencana kelaparan, perampokan dan penjarahan, dan dengan sendirinya pembunuhan. Di bawah pimpinan Mirza, rakyat yang menganggap kompeni, sultan, dan penduduk Tionghoa sebagai biang keladi kesengsaraan mereka memberontak. Pemberontakan ini ditindas pada 1778, tapi pada 1793, rakyat Cirebon kembali angkat senjata melawan semua kekuasaan yang menindasnya. Mula-mula pemberontakan itu terjadi setempat saja, tapi kemudian menjadi pemberontakan umum.
kekuasaan kompeni tidak mampu membendung meluas dan meningkatnya perlawanan. Hanya melalui bujukan perlawanan itu bisa dipadamkan, menyebabkan para pemimpinnya, Sidung, Arisim, dan Suwasa dapat ditaklukkan. Untuk menghindari kemungkinan bangkitnya lagi perlawanan rakyat, Daenles melarang orang Tionghoa tinggal di pedalaman. Semua bentuk penyewaan tanah dihapus. Penyanderaan terhadap mereka yang tak mampu membayar hutang-hutangnya juga dihapus. Kewajiban membayar upeti dalam bentuk barang natural dibatasi sampai tinggal kopi dan kapas. Walau beban rakyat pada kekuasaan yang memerintah sudah susut, perlawanan bangkit lagi pada 1808, 1811, dan 1816. Walau dalam skala kecil dan tak ada hubungannya satu dengan yang lain. Masih dalam usaha untuk menangkis ketidakpuasan rakyat, Daenles menyunat kekuasaan dan wilayah para Sultan Cirebon untuk lebih mengurangi beban rakyat. Kemudian datang kultur stelsel atau tanam paksa Gubernur Jenderal Van de Bos, dan kembali Cirebon berontak. Para pemimpinnya, Sanggreng alias Bagus Bongso, dan 2 orang rekannya dibuang ke Banda. Pemberontakan terakhir ini mengakibatkan terjadinya polemik yang meriah antara Van de Bos dan anggota Dewan Hindia, P. Markus. Sejak itu Cirebon tenang-tenang saja. Tidak dapat dilepaskan dari Cirebon adalah bangunan Gua Sunyaragi, bangunan yang bukan saja dikagumi, juga menjadi tujuan wisata. Bangunan ini terletak sekarang di Kelurahan Sunyaragi dalam Kodia Cirebon. Mulai dirintis pembangunannya pada 1703 dan dianggap selesai pada 1852. Lamanya pembangunan terutama karena kegelisahan penduduk yang begitu lama yang meletuskan pemberontakan baik panjang maupun pendek, menyeluruh ataupun setempat-setempat. Dan anehnya, bila pemberontakan tersebut antara lain disebabkan ketidaksukaan penduduk pada penduduk Tionghoa, arsitek Sunyaragi justru seorang Tionghoa. Ya, itu sedikit saja tentang Cirebon, dan bagiku sendiri Cirebon memberi kenang-kenangan yang aku harap dan yakin takkan terulang lagi. Waktu itu pertengahan 1946, sudah lewat. Pangkatku sudah melompat jadi Letnan 2, gaji pun sudah punya. Memang waktu masuk militer menandatangani surat pernyataan tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan atas dinas kemiliteranku. Waktu pemerintah RI mengeluarkan uang sendiri sebagai pengganti uang Jepang, dan setiap warga negara dewasa mendapat bagian 10 rupiah. Uang Jepang dinyatakan tidak berlaku lagi. Keluar peraturan, militer mendapatkan gaji sesuai dengan pangkatnya. Itu peraturan pemerintah. Kenyataannya yang kuterima setiap bulan hanya separuh dari yang ditentukan pemerintah. Korupsi memang sudah mulai merajalela. Dalam kesatuanku terdapat seorang kopral. Postur tubuh dan wajahnya lain dari bawahanku yang lain. Pikirku, bila dia punya saudara perempuan pasti cantik. Dalam percakapan tentang keluarganya, ternyata ia punya kakak dan adik perempuan. Malah, ia tunjukkan potretnya. Keluarganya tinggal di Tegal, sebelah timur Cirebon.
Waktu mendapat cuti 3 hari, ku ajak dia melancong ke Tegal. Barang tentu sambutan meriah yang kuterima. Kami naik kereta api ke timur dalam uniform sejarah Republik Indonesia. Siapa tahu adik atau kakaknya cocok untukku. Indahnya usia muda. Waktu itu aku 21, letnan 2, meski hanya mendapat separuh gaji. Apa nyatanya? Sampai di Tegal rumahnya kopral itu saja tak dapat ditemukan. Ajaib kan? Jadi terpaksa menginap di hotel. Keesokan harinya kembali ke pangkalan. Sampai di Cirebon kami turun untuk melihat-lihat kota. Sore harinya masuk ke hotel terbesar yang ada di kota. Betapa kaget waktu membayar makan malam. Semua uang ternyata telah lenyap dari sakuku. Jadi bon dibuat dengan janji akan dibayar besok kalau hendak meninggalkan hotel. Aku merasa terhibur karena surat jalan dan surat bebas biaya kereta api tidak ikut melayang. Pada jam 3 pagi aku keluar dari kamar untuk mengintip ruang resepsi. Para penjaga sudah pada menengkur. Kubangunkan si kopral celaka itu. Kami menyelinap dan melarikan diri. Kota sunyi senyap pada jam-jam demikian semasa revolusi. Jadi kemana mesti pergi? Kereta api belum waktunya tiba. Tapi paling aman toh tidur di stasiun. Dalam berjalan menuju ke stasiun terbaca papan nama yang menunjukkan tempat itu adalah markas Laskar Rakyat setempat. Nampaknya suatu undangan yang diharap-harapkan sekiranya tak ada masalah. Di pangkalanku sendiri sesuai dengan perintah pucuk pimpinan, militer diperintahkan melucuti Laskar Rakyat dan laskar-laskar lain yang tidak diakui pihak resmi. Pertentangan dan tembak-tembakan sudah dan biasa terjadi setiap saat. Itu di pangkalanku. Di Cirebon, Laskar Rakyat nampak tenang-tenang saja. Dengan mengatasi was-was akhirnya kami memasuki pelataran markas Laskar Rakyat. Minta pada piket untuk diperbolehkan menginap. Tanpa curiga, piket menerima kami, malah menyuguhkan singkong rebus. Bahkan mereka tidak memeriksa surat-surat resmi kami. Sebagai ucapan terima kasih, kami makan dan minum yang disuguhkan. Belum lagi membaringkan badan, perutku melintir. Piket menunjukkan tempat kamar kecil. Tempat itu gelap, tak tembus pandang. Kaki menggerayangi tahta kakus, begitu mendapatkan ketinggian langsung nongkrong. Aneh, barang buangan itu jatuh memantulkan bunyi minor. Membersihkan diri pun, tangan gerayangan mencari sumur. Di waktu membasuh itu, korek logam itu jatuh dari kantong celana. Curiga pada suara minor, aku kembali ke kakus. Sinar api korek itu, Masya Allah, ternyata yang kuberaki bukan tahta kakus, tapi tungku dapur. Dan kotoranku jatuh ke dalam periuk rendah yang masih ada sisa singkong rebus. Celaka. Ini bisa jadi tuduhan aku agen provokator. Dan tembak-menembak bisa terjadi dan bisa merembet jadi tembak-menembak antara tentara lawan laskar. Kopralku kutarik dari tikar di pendopo markas. Sekali lagi kami melarikan diri. Losari. Dari Cirebon, jalan raya pos mulai memantai pesisir Laut Jawa. Dari sini 30 km ke tenggara, jalan ini sampai ke kota Losari, di tepian Ciyangkelok.
yang bersama dengan cabangnya Kali Bosok membentuk Teluk dan Tanjung Losari dengan pelumpurannya. Sungai dan cabangnya tersebut juga membentuk rawa-rawa yang luas, yang membuat Losari sekarang berada 9 km dari pantai. Pernah Losari dianggap sebagai batas antara wilayah bahasa Sunda dan bahasa Jawa di timurnya. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena di baratnya, Cirebon, terdapat masyarakat berbahasa Jawa. Brebes. Meninggalkan Losari, Jalan Raya Pos memasuki Provinsi Jawa Tengah yang berbahasa Jawa. 30 km sampailah ke kota Brebes, terletak di tepian Kali Pamali. Setelah melewati kota, sungai berganti nama menjadi Kali Kamal. Konon, Kali Pamali adalah batas wilayah kekuasaan antara Sunda di barat dan Jawa di timurnya. Boleh jadi dugaan itu ada benarnya, mengingat Pamali yang berarti larangan, nama untuk sungai tersebut. Kali Pamali yang memungkinkan wilayah Brebes menjadi daerah gula, mengairi sejumlah besar kebun tebu dan berdirinya 3 pabrik gula. 1 pabrik diantaranya berdiri di Ketanggungan Barat, semasa kolonial sebuah tanah swasta. Letnan Gubernur Jenderal Raffles menghadiahkannya pada seorang bupati Brebes yang berjasa kepadanya. Sebagian tanah tersebut kemudian ditebus kembali oleh pemerintah kolonial, sedang sisanya telah pecah belah dijual pada perorangan. Dalam era kemerdekaan nasional, keswastaannya sudah tidak berbekas lagi.